Ayo kawan, maju bersama, belajar dan berkarya. Ayo teman, kita bersama, kelas 5 pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar hari ini? Biar tetap ceria, tetap semangat. Minggu ini, Ustazah akan membahas materi tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi itu? Meliputi 3 hal: produksi, distribusi, dan konsumsi. 3 kegiatan ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video ini. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Artinya, kehidupan bangsa Indonesia mayoritas bertumpu pada sektor pertanian. Dengan demikian, bangsa Indonesia banyak melakukan kegiatan produksi pertanian. Di dalam kegiatan produksi pertanian, banyak dihasilkan barang yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani berupa makanan, misalnya padi. Padi diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain bercocok tanam, bangsa Indonesia juga melakukan kegiatan produksi di sektor lainnya, misalnya di bidang perikanan. Mereka ada yang peroleh ikan dengan mengusahakan tambak, mencarinya di sungai, danau, dan laut. Kegiatan produksi untuk menghasilkan barang di luar sektor pertanian dan peternakan yang dilakukan bangsa Indonesia masih banyak lagi macamnya. Kegiatan produksi selain menghasilkan barang dapat juga berupa jasa. Kegiatan produksi demikian ini biasanya bersifat melayani. Misalnya, guru melakukan kegiatan produksi, menghasilkan jasa, mendidik, dan mencerdaskan siswa. Yang berikutnya, dokter melakukan kegiatan produksi, menghasilkan jasa, mengobati orang sakit. Berikutnya, kantor pos melakukan kegiatan produksi, menghasilkan jasa, mengantarkan surat. Ada juga bengkel mobil, melakukan produksi, menghasilkan jasa, memperbaiki mobil rusak. Dan perusahaan penerbangan melakukan kegiatan produksi, menghasilkan jasa, mengantar penumpang dengan pesawat terbang. Yang kedua, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan memakai atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan konsumsi adalah orang perlu makan agar bisa bertahan hidup. Kemudian, siswa memerlukan guru agar menjadi pandai. Orang perlu pakaian agar tidak melanggar norma. Penumpang menggunakan bus untuk bepergian, dan orang sakit memerlukan dokter agar cepat terobati. Kegiatan berikutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Kegiatan distribusi dapat berlangsung antar wilayah, antar provinsi, bahkan dapat berlangsung antar negara. Kegiatan distribusi antar wilayah, misalnya petani penghasil makanan pokok umumnya berada di pedesaan, sedangkan pemakaiannya berada di kota. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Pertanian yang diolah di pedesaan bisa menjadi keperluan juga untuk orang-orang yang ada di kota. Nah, berikutnya adalah orang yang melakukan usaha pabrik tekstil untuk bahan pakaian berada di kota, sedangkan pemakaiannya juga ada yang berada di desa. Karena ada 2 kepentingan itulah orang-orang perlu disalurkan atau didistribusikan pada masing-masing pemakai. Kegiatan distribusi antar negara, misalnya bangsa Indonesia banyak menghasilkan bahan-bahan pertanian, sedangkan Rusia juga sangat membutuhkan bahan-bahan pertanian tersebut. Sebaliknya, Rusia merupakan penghasil perlengkapan militer canggih, salah satunya pesawat tempur Sukhoi.
sedangkan Indonesia membutuhkan untuk menjaga kedaulatan negara. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Orang dapat melakukan kegiatan produksi apabila orang lain melakukan konsumsi, atau sebaliknya. Produksi akan berlangsung lancar apabila didukung proses distribusi yang baik. Agar kegiatan produksi di Indonesia dapat berkembang dengan baik, kalian harus mencintai semua produk buatan dalam negeri. Memakai produk luar negeri itu boleh-boleh saja apabila bangsa Indonesia atau bangsa kita belum mampu menghasilkan. Akan tetapi apabila barang itu telah mampu dihasilkan oleh bangsa sendiri, sebaiknya memakai produk dalam negeri. Memakai produk dalam negeri berarti mencintai Indonesia. Nah, setelah kita lihat video tadi, tugas kalian adalah di Google Classroom. Jawab semua pertanyaannya, jangan lupa untuk kirim di Google Classroom. Tentunya gampang ya. Sampai di sini pertemuan kita di minggu ini. Sampai ketemu minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.